Tuh, emang songong itu anaknya, emang songong. Tuh kalian mau kalian tuh apa tuh muji-muji orang tapi tidak tahu. Orang suka ngedugem, suka narkoba. Aduh. Ini nyampe mana Gun kita? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Torik dan Fuji yang kembali disindir habis oleh Tiara Marlin. Entahlah apa maksudnya Tiara Marlin selalu saja menyindir dan menyentil Fuji. Kali ini cukup keterlaluan karena dia sudah melayangkan tuduhan kepada Fuji, terutama yang katanya suka narkoba. Ini sudah termasuk bisa dipidanakan ya guys. Dan akhirnya netizen pun meminta Atta Halilintar, kakak dari Torik ini, untuk bertindak. Dan tidak hanya Fuji, Torik juga menjadi sasaran bulian dari Tiara Marlin karena dianggap salah pilih Fuji. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kabarnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sayang. Kucing dibejek ya. Iya, kalau bayi disayang. Ya, kedekatan Torik dan Fuji serta keluarganya makin akrab. Hal ini tampak saat mereka makan bareng, saat Haji Faisal mengunjungi Atta Halilintar. Ada Ibu Dewi, ada Haji Faisal, ada Fadli, dan tentunya juga Torik dan Fuji yang juga makin akrab dengan putri Atta Halilintar, yakni Aminah. Namun kebahagiaan itu seakan dirusak oleh komentar dari Tiara Marlin saat live di TikTok yang menuduh Fuji suka narkoba dan dugem. Tidak hanya itu, Tiara Marlin juga menuduh Fuji pelakor dan Torik salah pilih, serta Torik dianggap tidak terkenal jika tidak ada Atta Halilintar. Karena itulah netizen meminta Torik, Atta, dan Aurel untuk menindaklanjuti orang ini supaya bisa ngerem mulutnya dan tidak sembarangan saja ngomong. Tuh, emang songong itu anaknya, emang songong. Tuh kalian mau kalian tuh apa tuh muji-muji orang tapi tidak tahu. Orang suka ngedugem, suka narkoba. Nah, tentu tuduhan itu tidak sembarangan karena narkoba merupakan barang terlarang dan pemilik dan pemakainya bisa dipidana. Artinya, jika dia menuduh orang dan menyebabkan orang itu menjadi bermasalah dengan pidana, maka jika tuduhannya itu berbohong tentu bisa dituntut di pengadilan menjadi pencemaran nama baik. Karena sangat membahayakan ini tuduhan dari Tiara Marlin ini. Tentu menyangkut nama baik dari Atta Halilintar, Gen Halilintar, dan juga keluarga Haji Faisal. Ini nyampe mana Gun kita? Aduh, emang songong itu anaknya, emang songong. Dan saat melempar tuduhan itu pun, Tiara Marlin juga menampakkan ekspresi sambil ketawa-ketawa, seakan-akan tidak merasa bersalah sama sekali. Jadi netizen pun mengingatkan dan ngetak akun dari Atta Halilintar, Torik Halilintar, bahkan Aurel Hermansyah untuk menindaklanjuti orang ini supaya tidak berlarut-larut dan tidak melebar kemana-mana apa yang dia tuduhkan itu.
nggak mikir juga ya dia ya, udah punya cewek ini nih. Aduh, makanya hati-hati buat yang punya pasangan ya, nanti ada pelakor. Dia kalau nggak ada kakaknya kayak gitu nggak ada apa-apanya sih Torik. Nggak mikir juga ya dia ya, udah punya cewek ini nih. Aduh, makanya hati-hati buat yang punya pasangan ya, nanti ada pelakor. Nah, itu tadi Tiara Marlin sudah jelas-jelas juga menyentil Torik Halilintar. Dan mudah-mudahan memang Haji Faisal yang katanya sudah melaporkan beberapa orang ke polisi, termasuk sepertinya Tiara Marlin juga. Dan apakah Dodi Sudrajat juga dilaporkan? Tentunya dengan circle Haji Faisal yang semakin dekat dengan Crazy Rich di tanah air, tentu bisa berkonsultasi soal bagaimana sebenarnya melaporkan seseorang ini agar efektif dan membuat efek jera. Dan kita tahu Atta Halilintar juga punya pengacara seperti Sunan Kalijaga yang merupakan pengacara dari Atta Halilintar dan juga pernah memperkarakan hatersnya sampai haters tersebut kapok. Tapi Tiara Marlin juga tadi sebut sudah meminta maaf langsung kepada Pak Haji. Benar nggak? Pertama awal dulu kesalahan dia pertama dia sudah minta maaf, memang betul. Dia minta maaf. Tapi kan kesalahan itu kan sudah itu kan diulang lagi. Ulang lagi kan masih lebih banyak lagi pembicaraan sesudah itu. Kalau pembicaraan awal pertama antara dia dengan Puji, itu kan kesalahannya kan fatal. Itu menurut saya. Menurut saya. Kemudian dia datang ke rumah minta maaf. Dan di rumah itu kan terjadi lagi permasalahan di rumah, kesalahan lagi dibikin kan. Waktu duduk di atas rumah kan videoin kan. Nah, dan kemudian dia minta maaf, sudah. Dia oke lah di saat itu saya maafkan kan begitu kan. Namun setelah itu nggak tahu saya kenapa berkembang lagi dan dia semakin semakin bertambah. Nah, ini saya juga nggak paham. Sempat saya di WA ke saya bilang udahlah nggak usah besar lah tuh. Ternyata berkembang. Akhirnya sekarang ya itu di kantor. Tapi apa Pak Haji, maksudnya yang tadi Pak Haji bilang membuat kesalahan fatal, dia fatal dalam hal apa kepada Puji gitu Pak Haji? Waktu itu kan dia tanpa konfirmasi dulu ke Puji, kalau saya nggak salah tanpa konfirmasi ke Puji dulu, dia kan memojokkan waktu itu apa ya, saya masih lupa ingat saya apa podcast sih. Pokoknya adalah kata-katanya itu menurut saya kurang tepat gitu, fatalnya kurang tepat, bukan fatal menyakiti apa segala macam, tapi kenapa persoalan belum tahu ujung pangkalnya, kenapa dia sudah berkomentar itu waktu itu nggak boleh, kita belum tahu ujung pangkalnya sudah berkomentar. Benar nggak sih? Kemarin kan sempat pakai baju Vanessa ya, sempat ditegur sama Puji. Malamnya aku ditegur sama adiknya almarhum Mas Puji. Sama Puji? Gimana? Dia ngechat pokoknya. Negornya kasar. Iya, negornya agak kasar sih memang. Jadi aku kayak sempat Nangis. sakit hati. Oh ya pasti dong, ya pasti sakit hati ya. Jadi kayak ini tuh kayak tetangga, jadi kan masih saudara, apalagi ini saudara kandungnya. Kalau Puji kan bukan siapa-siapanya, cuman keikat sama suaminya Vanessa ya. Apalagi ini nih, kalau menurut aku tuh ya kan kok kayak tersisihkan gitu loh. Jangan mentang-mentang karena Puji tinggal di situ loh. Justru mereka menempel, kita mah kadang merepotkan kan. Tentang ini juga Pak Haji, katanya sempat ada perampasan handphone ya di rumah Pak Haji oleh pihak Marisa Ica saat itu. Itu benar nggak sih Pak Haji? Nggak ada itu, perampasan nggak ada. Cuma diminta handphone, karena pembicaraan waktu itu kan bicara baik-baik, saya baik-baik bicara, dia juga baik-baik bicara. Tapi dua orang asisten di depan itu waktu itu memvideokan. Saya tahu, cuman saya diam aja, tapi saya sebenarnya udah nggak senang. Kemudian datang salah seorang tamu itu, kemudian ini ada video-video Pak katanya. Jadi saya jadi gerah juga. Kok di video di atas rumah tanpa minta izin kan gitu. Itu nggak ada konfirmasi ya? Nggak ada konfirmasi. Langsung ambil gambar itu. Nah ya, kemudian setelah disebut itu semuanya, anak saya yang perempuan si Puji nggak merasa senang, kemudian dihapus lah, diminta ampenya, kemudian dihapus. Ya kemudian si Tiara Marlin minta maaf, ya oke lah di situ ya. Kemudian nggak tahu saya kenapa berkembang lagi. Ya, di luar konteks saya nggak paham.